Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang makromolekul. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan saya atas nama Nur Aisyah dari kelas 12 MIPA 1. Apa sih itu makromolekul? Nah, makromolekul ini adalah molekul raksasa yang terdiri dari unit-unit kimia yang lebih kecil yang disebut monomer. Jadi monomer inilah yang bergabung dengan monomer lain untuk membentuk polimer melalui proses yang disebut polimerisasi. Monomer adalah molekul atau atom kecil yang terkait bersama-sama. Nah, adapun sifat-sifat makromolekul, yang pertama, makromolekul tidak stabil secara intrinsik. Yang kedua, makromolekul menunjukkan sifat-sifat utama seperti polimerisasi. Yang ketiga, makromolekul tidak tercipta tanpa adanya kehidupan dan mereka juga tidak dapat bertahan lama di luar sistem kehidupan. Dan yang terakhir, makromolekul terdiri dari karbon, tetapi dapat juga memiliki hidrogen, nitrogen, oksigen, dan mungkin sedikit unsur tambahan. Ciri-ciri makromolekul. Yang pertama, terdiri dari ribuan atom. Yang kedua, terbentuk dari subunit yang berulang. Yang ketiga, terikat secara kovalen. Keempat, bersifat organik, mengandung karbon. Kelima, bersifat polar, memiliki ujung yang berbeda. Dan yang keenam, terlibat dalam semua struktur dan proses sel dan organisme. Nah, kita beralih ke jenis-jenis makromolekul. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein. Dan yang terakhir, asam nukleat. Nah, jadi karbohidrat ini adalah nutrisi utama yang memberikan energi terbesar bagi tubuh. Contohnya nasi, roti, kentang, jagung, dan buah-buahan. Selanjutnya protein. Jadi protein ini adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, lemak adalah zat gizi makro penting yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen dan tidak terlarut dalam air. Nah, jadi asam nukleat adalah molekul panjang yang terdiri dari molekul-molekul yang lebih kecil yang disebut nukleotida. Nah, inilah makromolekul yang terkandung di dalam risol. Dan inilah alasan mengapa kelompok kami memilih membuat risol. Lanjut, kita masuk ke proses pembuatan risol. Alat dan bahan. Masukkan terigu secukupnya ke dalam wadah. Lalu tambahkan tepung tapioka. Setelah itu tambahkan penyedap rasa secukupnya. Tambahkan susu kental manis. Tuangkan air secukupnya. Aduk hingga adonan tercampur merata. Tuangkan sedikit minyak yang telah dipanaskan. Setelah wajan panas, tuangkan adonan kulit risol. Kemudian haluskan bawang putih dan bawang merah. Tumis bawang yang telah dihaluskan. Setelah itu, masukkan wortel dan kentang. Lalu suir ayam yang telah dimasak. Masukkan ayam yang telah disuir. Tambahkan telur. Lalu potong daun bawang. Dan masukkan daun bawangnya. Tambahkan susu kental manis secukupnya. Dan tunggu hingga isian risol matang.
Setelah kulit risol jadi dan isiannya matang, buat adonan tepung cair. Dan tuangkan tepung panir. Ambil isian risol secukupnya, yang dilapisi dengan kulit risol, lalu digulung. Kemudian kita celupkan ke adonan tepung yang cair lalu dibaluri dengan tepung panir. Setelah selesai lanjut ke proses penggorengan. Tuangkan minyak ke wajan. Setelah minyak panas goreng risol hingga matang. Angkat dan titiskan risol. Lalu masukkan risol ke dalam wadah plastik dan tambahkan sausnya. Selesai. Sekian dari kelompok kami.